Cover lagu dengan biaya yang terjangkau di bawah 500.000, tapi sudah lengkap dengan mic-nya, dengan alat-alat yang dibutuhkan, sehingga hasil dari Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channelnya Brother Tinjak. Hari ini saya akan menjelaskan satu paket yang saya sudah pesan dari satu situs online dan bagaimana cara pemasangannya. Dan paket ini fungsinya untuk mengcover lagu. Mungkin ada yang pengen mengcover lagu untuk diupload di YouTube atau diupload di Instagram atau diupload di Facebook, dan tidak tahu gimana ya caranya mau mengcover lagu dengan biaya yang terjangkau di bawah 500.000, tapi sudah lengkap dengan mic-nya, dengan alat-alat yang dibutuhkan, sehingga hasil dari lagu itu jauh lebih baik dari hasil ketika dia direkam pakai handphone saja. Nah, saya akan tunjukin beberapa alat yang dibutuhkan, dan ini saya udah pesan dari situs online itu. Ini barang-barangnya. Yang pertama ini ada Soundcard V8. Kemudian yang kedua ada Tafer BM800, ini mikrofon kondenser. Dan ini ada mikrofon pop filter, ini filter untuk mikrofon. Dan yang ini adalah stand mic untuk mikrofon. Oke, pertama saya akan tunjukin yang Tafer V8. Sebenarnya ini sudah saya buka, cuman saya ingin coba jelaskan kembali ke teman-teman, karena mungkin ada yang bertanya, gimana ya caranya kok orang bisa live suaranya bagus, orang bisa live suaranya jelas, orang bisa cover lagu suaranya bagus, terus mungkin bingung, saya mau cover lagu tapi gimana ya nanti kalau dengan edit foto, edit video, edit suara dan lain-lain. Nah, tenang, ini bisa menjawab semua kebutuhan itu dengan biaya yang murah, tanpa perlu edit, cukup masukin ke handphone, maka hasilnya bisa dilihat sendiri nanti. Di sini ada Soundcard Tafer V8, ini dia Soundcard V8. Nah, dia kabel seperti ini, ujungnya seperti ini, TRS, dan ini ujungnya micro USB. Ini dia. Ini. Nanti gimana cara memasangnya akan jelasin. Kemudian ada satu kabel untuk charging soundcardnya, kabel seperti ini. Ya, ini kabel-kabelnya. Kita pisahkan dulu ke sini. Oke, kan saya jelasin. Ini ada Soundcard V8 ini ada beberapa fitur yang terdapat di sini, yaitu ada fitur untuk volume mic, volume echo, kemudian ada treble, ada bass untuk mengatur treble dan bass, record, volume record ketika kita recording, apakah volumenya kita bikin naik atau kecil atau kita atur di sini. Kemudian ini volume musik, misalnya pakai gitar atau pakai keyboard atau pakai alat musik lainnya lah, atau misalkan mau pakai untuk karaoke, misalkan ada MP3 karaoke-nya mau dimasukin dan kemudian bernyanyi, kita akan jelasin gimana cara masuknya. Kemudian ini monitor ini untuk mengontrolan handsfree. Jadi kan kita nanti ketika rekaman atau ketika live itu kan kita pakai handsfree, sehingga kita bisa mengatur monitor untuk di handsfree kita ini. Dan ada beberapa pilihan di sini. Nanti akan saya jelasin satu konten khusus untuk gimana cara mengoperasikan ini dengan baik, seperti apa cara menggunakannya. Untuk sekarang saya akan coba review dulu bagaimana cara menginstalasi dan apa aja yang kita dapatkan saat kita beli paket ini. Oke, yang kemudian berikutnya kita letak dulu. Ini ada mikrofon. Di sini kita dapat kabel mikrofon. Ini kabel mikrofon. Oke, di sini kita dapat ya, handle mikrofon, pegangan mikrofon, holder mikrofon. Kalau misalnya kita model mikrofonnya, holder seperti ini ada. Kemudian kita juga dikasih holder mikrofon yang model nyamping seperti ini lebih tepatnya digunakan untuk mic dinamik sepertinya. Kemudian kita ada dikasih splitter di dalam. Kemudian ini dia mic-nya BM800, sudah ada sama ininya, kebetulan ini saya udah pasang, ini BM800 nya. Ini dikasih ya cover lah, penutup. Oke, kita letak dulu, nanti gimana nyambungnya saya akan jelasin. Ini kita dapat pop filter. Pop filter ya, ini dia pop filter.
Filter, letak dulu. Ini untuk nyaring suara ya. T12 gitu. Oke. Sama yang terakhir kita ada dapat stand mic. Stand mic ini stand mic yang ini khusus didesain untuk di meja. Bukan pakai kaki seperti yang biasa mungkin kita lihat di ada orang artis, ada mungkin musisi jalanan dan lain-lain, ada stand mic-nya ini seperti ini. Oke, ini ada jepitan. Kalau misalkan kita mau jepit di meja atau di mana cocoknya untuk kita jepit. Ini ada untuk dudukan holder mikrofon. Oke, saya pasang dulu untuk yang di meja ini. Di meja kan ada lubangnya. Taruh ke sini. Oke, setelah itu putar. Ini kita putar sampai ke top. Oke, ini dia. Kemudian di sini ada untuk holdernya mikrofon. Karena kita gunakan mikrofon kondenser, kita gunakan holder yang ini. Oke, kita gunakan holder yang ini. Ini udah bisa kita letak dulu. Kemudian ini nanti akan kita pasang. Di sini kebetulan saya mejanya itu menggunakan, ya saya gunakan keyboard dulu. Di keyboard ini bisa kita letak. Saya pasang di keyboard dulu ya. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita pasang mikrofon. Ini mikrofonnya. Oke, mikrofon. Kita pasang mikrofonnya. Sudah terpasang mikrofon. Pastikan semua terikat dengan kuat. Nah, sekarang kita colokin yang mikrofon. Nah, terus ini bagian mikrofon yang ini kita masukin ke sound card yang ada tulisannya condenser mic, langsungnya condenser mic. Oke, kita masukin yang ada tulisan condenser mic. Oke, udah kita masukin tulisan ada condenser mic. Sekarang kita akan menghubungkan ke handphone. Jadi kita kan mau rekam pakai handphone. Ada yang mau live Instagram atau live Facebook atau mau cover lagu. Kemudian ini taruh kemana ya handphonenya? Ini kabel seperti yang satu ini, TRRS dan micro USB ini kita colokin. Yang pertama untuk ke handphone itu kita gunakan live 1, live 2 bisa, tapi kita coba gunakan pakai live 1. Live 1. Kemudian kita masukin ke handphone. Masukin ke handphone untuk merekam. Ini handphone untuk merekam. Misalnya kalau kita mau cover lagu menggunakan karaoke bisa juga. Kita masuk ke accompany ini kabel kedua, kabel pertama tadi terpasang, ini kabel kedua. Kita masukin ke accompany instrument. Gampang. Nanti ini masuk ke handphone yang satu lagi. Kalau misalnya mau ambil audio dari YouTube bisa, ambil audio dari handphone satunya lagi, tinggal colokin aja, ambil yang karaoke yang tanpa ada suara. Oke, ya segampang ini. Hanya butuh 3 kabel. Kalau misalkan kita untuk sederhana. Nah, satu lagi, kalau misalkan kita gimana cara mengontrol suara? Di sini saya gunakan, kebetulan saya punya handsfree atau headset yang saya beli terpisah. Ini ada JBL. Tinggal colok kemana? Ada tulisan headset. Kita colokin ke headset. Oke, sekarang kita siap untuk operasional. Jangan lupa gunakan ini. Oke, pastikan semua knob dalam posisi minimum. Kita posisikan minimum semua. Minimum. Oke, udah minimum. Baru kita hidupkan. Ini ada tulisan power. Kita hidupkan sampai dia berwarna biru. Seperti ini. Oke. Warna biru. Sudah warna biru. Kemudian kita akan cek mic. Nanti waktu saya ngecek mic-nya itu, saya ngomong di sini, kedengarannya di sini. Oke. Oke, kita cek mic. Pertama naikin volume mic di jam
di jam 11 boleh, jam 12 boleh. Saya bikin jam 12. Kemudian saya naikin untuk volume monitor. Naikin monitor. Oke. Nah, sekarang sudah kedengaran di handsfree saya. Kalau alat ini sudah berfungsi. Ini udah berfungsi, udah kedengaran ke sini. Dan kita bisa mengaturnya itu, bisa kita atur ada tulisan echo, minimum, maksimum. Echo. Oh, kayaknya suaranya kurang ngebass atau suaranya kurang treble. Tinggal ngatur di sini. Saya coba atur sesuai minat teman-teman ya. Dan di sini juga ada volume musik, record, dan monitor. Monitor saya naikin tadi. Ini untuk mengontrol suara saya dari sini untuk ke telinga. Nah, sekarang bagaimana dengan kalau misalnya kita mau nyanyi, terus suaranya dari mana? Nah, ini kan ada tadi untuk accompany instrumen, ini dicolokin ke handphone. Oke, kita colokin. Nah, setelah kita colokin, sekarang kita mau dengar musiknya. Oh, ini ada volume musik yang masuk dari accompany instrumen tadi. Naikin volume musiknya. Setelah naikin volume musiknya, pastikan teman-teman dengar di earphone itu suara musik dan suara dari mikrofon yang saya pakai ini. Pastikan dia tidak ada yang mendominasi, balance. Nah, udah setelah sudah balance, baru kita bisa bernyanyi. Nah, caranya gimana kalau bernyanyi? Cukup beberapa handphone sih yang sudah support langsung buka kamera, video, langsung colokin, rekam, jadi. Nah, setelah jadi, maka hasilnya itu saya akan kasih nanti link yang saya udah rekam menggunakan ini. Kira-kira seperti itulah hasilnya nanti. Tapi kan nanti tergantung bagaimana teman-teman, materi suaranya, bagaimana cara editnya yang bagus. Nanti akan tergantung juga ke situnya. Nah, oke. Ini ada beberapa pilihan bagi teman-teman. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita punya gitar sambil main gitar, jadi kita nggak perlu ambil suara dari YouTube atau dari MP3, gampang. Nah, kalau kawan-kawan punya gitar, bisa kawan-kawan colokin ke mic dinamik juga bisa, langsung colokin. Atau kalau kawan-kawan mau cara lain juga bisa dimasukin ke accompany instrumen, tapi kan ujungnya kan seperti ini. Kalau misalnya ke gitar kan nggak mungkin, maka dibutuhkan converter untuk colokan ke gitarnya. Oke, cukup mudah dan tidak banyak, nggak perlu edit. Ini nggak perlu edit, gampang. Jadi cukup colok, ada 4 colokan yang kita pakai. 1 mic, 1 untuk alat musik, 1 untuk live ke handphone yang rekam, 1 lagi untuk earphone. Gampang. Teman-teman bisa gunakan ini bagi yang suka live dengan hasil yang lebih bagus, atau bagi YouTuber pemula yang mau cover lagu, yang mau review, tutorial, dan lain-lain. Alat ini sangat cocok untuk digunakan. Oke kawan-kawan. Nah, sekian untuk reviewnya. Jika ada yang mau ditanya bagaimana cara pengoperasiannya lebih lengkap, kemudian bagaimana dia kalau misalnya kita gunakan gitar atau alat musik, atau bagaimana kalau misalkan kita hubungkan ke mixer dan lain-lain, teman-teman boleh bikin komentar di bawah ini. Nanti akan saya jelasin bagaimana cara menggunakan ini, operasional seperti apa, dan sebaiknya digunakan untuk aplikasi-aplikasi apa. Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Oke, sekian dari saya
saya akan tunjukin cover lagu yang saya buat dengan suara yang sederhana, tapi itu cukup membantu kawan-kawan yang mempunyai hasrat untuk cover lagu dengan hasil yang lebih baik daripada menggunakan handphone saja. Oke, bagi kawan-kawan yang tertarik dengan tutorial yang saya berikan, boleh subscribe, kemudian bunyikan lonceng notifikasi, dan share ke teman-teman semua. Mungkin ada teman-teman yang lagi membutuhkan alat seperti ini. Harganya tidak sampai 500.000, bisa untuk kita semua, sudah lengkap. Ada mikrofon, ada sound card, ada pop filter, kemudian sudah ada stand mic. Nah, kalau earphone-nya tidak harus earphone seperti ini. Headset biasa pun bisa, nggak apa-apa. Headset biasa pun nggak apa-apa. Itu bisa kita gunakan, nggak masalah, bisa. Jadi kalau ada yang mau ditanya, saya akan jelaskan, saya akan kasih lagi gimana caranya yang lebih baik. Oke, sekian penjelasan dari saya, terima kasih.